Selalu ada hal-hal menakjubkan yang baru dari Lionel Messi. Kita semua mungkin mengira Leo akan berleha-leha di Piala Dunia 2026. Namun dia justru melipat gandakan rasa kagum setiap orang. Messi seperti menampilkan aura yang berbeda di edisi kali ini. Ada emosi yang meluap-luap, daya juang lebih keras, hingga versi Messi yang mengintimidasi lawan-lawannya. Semua itu terlihat lebih jelas dalam pertandingan menghadapi Inggris. Padahal 6 bulan lalu tak ada yang tahu apakah dia akan tetap bermain di Piala Dunia 2026. Aura berbeda Messi di Piala Dunia 2026. Ada sebuah ketidakpastian yang menggelayuti Argentina sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Ada sesuatu yang janggal dan terasa kurang. Hal itu adalah kepastian Lionel Messi membela tim Tango di Piala Dunia 2026. Pada November 2025, 6 bulan sebelum turnamen itu dimulai, belum ada konfirmasi resmi dari La Pulga. Kala itu, Piala Dunia 2026 dan Lionel Messi masih menjadi misteri yang belum bisa terjawab. Semua orang, terkhusus fans La Albiceleste, masih menunggu kepastian dari sang Mesiah. Saat ditanya oleh publik, Messi belum pernah memberikan jawaban pasti. Padahal semua orang ingin melihat Messi bermain di Piala Dunia untuk terakhir kalinya. Saya sangat antusias menantikan Piala Dunia, namun saya tak ingin menjadi beban. Saya ingin merasa bugar secara fisik, ucap La Pulga seperti yang dikutip Fabrizio Romano. Jawaban ini membuat fans Argentina harap-harap cemas. Mereka takut pria kelahiran Rosario ini akan absen. Bagi Messi sendiri, Piala Dunia 2026 mungkin terasa berbeda dibanding edisi sebelumnya. Messi sudah tak lagi butuh validasi untuk membuktikan statusnya di turnamen ini. Karirnya sudah paripurna. La Pulga telah menamatkan sepak bola pada 2022. Siapapun akan memaklumi jika Messi memilih untuk tak bermain di Piala Dunia 2026. Namun, jika Leo tampil, maka semua tim di turnamen itu harus waspada. Argentina dengan Messi adalah tim yang memancarkan aura berbeda. Tanpa Leo, tidak akan ada bintang ketiga di jersey Argentina. Lionel Scaloni berani menerbangkan mimpi juara Piala Dunia 2022 karena sosok Leo. Kita mundur sedikit ke waktu sebelum turnamen di Qatar itu digelar. Scaloni cemas Argentina bakal tampil mengecewakan. Lalu dia curhat pada Messi tentang perasaan gelisahnya. Leo dengan bijak menjawab seperti ini. Tidak masalah, kita jalan terus. Tentu saja akan berjalan baik. Kalau tidak ada ruginya mencoba, ujar Messi. Setelah mendengar ini, Scaloni semakin termotivasi untuk membawa tim Tango berprestasi tinggi. Lihat betapa dahsyatnya efek La Pulga untuk kekuatan Scaloni dan Argentina. Endingnya adalah sejarah. Tim Tango menjadi juara di Qatar. Dan sekarang di Piala Dunia 2026, kita masih melihat sosok Messi, sang Mesiah, kembali lolos ke final. Dia selangkah lagi meraih back-to-back juara Piala Dunia. Hanya ada 2 tim di muka bumi yang bisa mencatat prestasi itu. Italia dan Brazil berhasil melakukannya. Azzurri menorehkannya pada 1934 dan 1938. Kemudian Seleção mengukir sejarah itu pada 1958 dan 1962. Sebentar lagi, mungkin giliran Messi dan Argentina menyamai rekor itu. Secara performa individu, Leo justru semakin menggila. Ia masih mencatat rekor demi rekor di luar nalar. Ketajamannya bahkan tak mampu dilampaui generasi baru. Hanya Kylian Mbappe yang bisa sejajar dengan Leo di daftar Golden Boot. Kini Mbappe sudah pulang dengan Prancis dan Messi lolos ke final. Peluang Messi meraih sepatu emas Piala Dunia terbuka lebar. Bukan cuma urusan gol semata. Coba lihat kontribusi asis Leo. Dia melewati rekor asis terbanyak Piala Dunia yang dipegang Diego Maradona. Sekarang Leo sudah mencatat 12 asis. Sementara rekor Maradona sebelumnya adalah 4 asis, di balik semua rekor istimewa itu ada satu anomali pada diri Leo, sebuah ketidaknormalan yang tak pernah kita prediksi. Bagaimana bisa anomali itu baru terlihat dari Messi sekarang?
Mengapa Leo justru semakin menggebu-gebu di usianya yang sudah 39 tahun? Dari 21 tahun karirnya di level tertinggi, baru kali ini kita melihat Messi yang berbeda. Bukankah Leo telah menamatkan sepak bola pada Piala Dunia 2022? Namun sekarang dia malah bermain dengan perasaan yang lebih lapar, lebih ngotot, dan lebih ambisius. Dan semua itu terlihat semakin jelas di pertandingan versus Inggris. Mari mulai dari statistik lari Messi. Selama ini kita sering melihat Leo cuma jalan santai di pertandingan. Dia hanya menunggu di depan, sementara rekan-rekannya berjuang keras saat bertahan. Namun di pertandingan melawan Inggris, Messi berlari lebih jauh dari biasanya. Selama 90 menit, La Pulga berlari sejauh 8,3 km. Angka itu jadi catatan tertinggi Messi di Piala Dunia 2026. Kita juga disuguhkan sekelibat dribble-dribble licin Messi. Seolah-olah kita ditarik dengan mesin waktu ke era 2010 sampai 2016. Periode di mana prime Messi begitu menakutkan. Melawan Inggris, La Pulga mencatat total 9 dribble sukses. Messi menyamai rekornya sendiri pada edisi 2018 dan 2010. Kaki kiri Leo masih terlalu lincah untuk ditebas tackle para pemain Inggris. Mereka tak punya pilihan kecuali menjatuhkan Messi. Namun, satu momen yang paling mengejutkan dari Leo justru terjadi bukan saat bola di kakinya. Ada sebuah insiden antara Jude Bellingham dan La Pulga sebelum turun minum. Messi dan Bellingham terlihat berdebat sengit. Bellingham sepertinya nggak puas dengan satu keputusan wasit di babak pertama. Sementara Messi bilang keputusan itu sudah benar. Perdebatan keduanya memang berakhir tanpa adu fisik. Namun lihatlah ekspresi Messi saat Bellingham menjauh darinya. Melihat raut wajah Messi yang seperti itu, kita semua tahu Inggris akan menderita. Sebagai pemain bola, Messi dikenal jarang membuat ekspresi arogan. Leo lebih sering berwajah kalem dan tenang. Jika Leo menunjukkan ekspresi itu, berarti lawan sudah keterlaluan. Kita semua seperti deja vu ke salah satu momen di Piala Dunia 2022. Ketika Messi menantang balik arogansi Belanda, Louis van Gaal dan Paul Verhorst menjadi sasaran kemarahan Leo. Keduanya merasakan akibat pedih dari meremehkan Messi. Messi memamerkan selebrasi dua tangan di telinga di depan Van Gaal. Leo juga sempat memandangi bench Belanda kala itu. Dia menunjuk Van Gaal dengan gestur tangan yang bermakna kamu banyak bicara. Sementara Verhorst ditantang Leo saat sesi wawancara dengan wartawan. Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bueno. Adapun provokasi Bellingham dibalas Messi di babak kedua. Leo mengamuk saat Inggris mengira mereka sudah menang. La Pulga menginspirasi tim Tengo untuk comeback. Dua asis brilian dipersembahkan sang Mesiah. Seketika hancurlah kemenangan The Three Lions. Dan Bellingham pun menyesali provokasinya pada Leo. Setelah pertandingan, dia mengklarifikasi perdebatannya dengan Messi. Saya merasa bersalah karena menimbulkan perdebatan. Sebenarnya kami hanya berdiskusi tentang pelanggaran. Saya mungkin harusnya tak melakukan itu, kata Bellingham. Bukan hanya menyesal, pemain Real Madrid ini juga bersyukur dapat bermain melawan Messi. Bellingham merasa terhormat dapat bertarung dengan bintang terbaik di sepak bola. Jelas aku berada di pihak yang kalah dan itu sangat menyakitkan. Tapi bisa bertanding melawannya adalah suatu kehormatan, tutur Bellingham. Momen perdebatan bersama Bellingham ini telah membuka aura baru dari Messi. Sosok yang dulu dihina gak bisa diandalkan negaranya itu, kini menjadi pemimpin terbaik Argentina. Leo menunjukkan daya juang, mental, dan ambisi berkali-kali lipat saat berseragam La Albiceleste. Lihatlah momen ketika Messi begitu berapi-api menyanyikan lagu kebangsaan Argentina yang berjudul Canción Patriot dan momen selebrasi penuh penghayatan Leo saat lagu berakhir.
Ia bersimpuh di tanah, mengepalkan tinju dengan kedua tangannya. Selebrasi yang begitu menggebu-gebu. Beli jaket Varsity bahan adem anti gerah cuman 80 ribuan. Biar stylemu makin skena. Cek link di bawah ini. Tidak akan ada pesepak bola seperti Messi lagi. Lionel Messi mengucapkan satu kalimat setelah pertandingan kontra Inggris. Sebuah statement yang akan menjadi kompas harapan bagi seluruh fans Argentina. Saya akan mengatakan hal yang sama pada para fans seperti di Qatar. Nikmatilah momen ini, tim ini tidak akan membiarkan kalian kecewa, kata Messi. Ini adalah sebuah isyarat dari La Pulga, sebuah janji sudah diucapkan pesepak bola terbaik di dunia. Argentina nggak akan berhenti berjuang sebelum menggenggam trofi Piala Dunia. Dan Messi tahu betul rekan-rekannya bisa melakukan itu. Dalam sebuah pernyataan yang lain, Messi mengucapkan satu fakta yang tidak bisa dibantah. Leo tanpa ragu menyebut tim Tango masih jadi yang terbaik di dunia. Ini adalah final kelima berturut-turut yang dijalani tim ini, dan final Piala Dunia kedua kami. Itu membuktikan kami masih yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Saya harus bicara jujur. Mau tidak mau, itulah kenyataannya, ucap Leo kepada wartawan. Versi Messi yang penuh rasa percaya diri ini akan sangat berbahaya. Statement Leo bakal meneror Spanyol yang menjadi lawan Argentina di final. Kita tahu La Furia Roja juga unggulan juara. Bahkan sejak awal turnamen dimulai, Spanyol adalah favorit utama versi prediksi Opta. Mereka membuktikan itu dengan menyingkirkan Prancis. Semua orang boleh saja memegang prediksi yang mengunggulkan Spanyol. Namun Argentina dan Messi tetap punya peluang besar. Sang juara bertahan tak akan membiarkan tahtanya direbut. Ditambah, tim Tango dipimpin oleh Messi yang menampilkan aura berbeda. Dan aura Messi yang seperti ini membuat Lamine Yamal sedikit gentar. Bintang Espanya ini nggak mau asal ngomong jelang partai final. Padahal Yamal begitu antusias mengobarkan Cywar sebelum menghadapi Prancis. Dia memposting beberapa foto, lalu menyebut Prancis harusnya takut pada Spanyol. Namun kali ini Yamal lebih kalem dan gak banyak tingkah. Yamal justru memilih untuk memberikan pujian tinggi pada Messi. Dia bilang seperti ini saat ditanya tentang Leo. Semua orang tahu siapa Messi, tapi tak ada yang menyangka dia bisa tampil sehebat ini, kata Yamal kepada Mundo Deportivo. Saat ditanya tentang peluang Spanyol melawan Argentina, Yamal memilih jawaban yang aman. Semoga saja saya bisa berhadapan dengannya di final, terutama karena finalissima tidak bisa digelar, tutur Starboy Barcelona itu. Nggak ada Cywar, provokasi, atau nada arogan dari Yamal, karena dia tahu nggak boleh sembarangan meremehkan Messi. Inggris sudah menjadi bukti terbaik. Siapapun yang memandang sebelah mata Leo dan Argentina akan tumbang. Seperti apa yang disampaikan Micah Richards setelah Inggris dipulangkan tim Tango. Pandit BBC Sport itu memperingatkan siapapun jangan bermain api dengan Messi. Argentina memiliki KOT yang terhebat sepanjang masa. Kami sempat mengira itu bisa jadi Jude Bellingham. Kami juga sempat mengira itu bisa jadi Harry Kane. Tapi inilah mengapa Lionel Messi adalah raja, kata Micah. Thierry Henry juga memberikan wejangan yang mirip. Legenda Arsenal ini menyebut jangan pernah membangkitkan amarah Messi. Memprovokasi Leo adalah kesalahan paling konyol. Kamu tidak ingin membangkitkan amarahnya. Begitu kamu menatap matanya, dia langsung berubah. Begitu dia masuk ke suasana hati seperti itu, sangat sulit menghentikannya. Tidak ada yang ingin mengusik dewa sepak bola. Semua pemain Argentina siap mengorbankan nyawanya untuk Messi. Lihat saja reaksi emosional dari Giuliano Simeone. Saat ditanya tentang Leo, mata Simeone berkaca-kaca. Ia menyebut Messi adalah segalanya bagi Argentina. Simeone bahkan menyebut mungkin tak akan ada pemain seperti Leo lagi. Berbicara tentang Messi selalu membuat saya emosional. Di usianya yang sudah 39 tahun, Leo punya semua yang diinginkan pesepak bola.
Namun, lihatlah dia masih bertarung habis-habisan bersama kami. Itu membuat kami yakin untuk melakukan segalanya demi Leo, berlari untuknya dan semua orang Argentina, ujar Simeone. Dapatkan celana pendek bahan premium, beli 3 cuman 80 ribuan. Cek linknya di bawah ya.